in this place today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. The Honorable Minister of Primary and Secondary Education, the Republic of Indonesia. Dear guests, respected leaders, teachers, and participants. Welcome to Amanah Muhammadiyah Islamic Boarding School at the educational visit and dialogue event. We are truly honored to have you with us for this special occasion. Jalsah nuridu an naqra'a al-barnamaj fi hadzal yawm. Wal an al-barnamaj al-ula yakni al-iftitah. Haya nabda al-barnamaj fi hadzal yawm bi qiraati al-basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. The second agenda bring blessing to our event. Let's listen to reciting of the Holy Quran to Sister Meiza Auna Rahmah. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May Allah reward the honorable reader with goodness, and may we all benefit from it. Amin. Nastamir ila barnamaj ba'daha yakni kalimati tarhibi wa qiyadatil hiwar al-muwajjah bainal hadirina wal wazir. Sayaqumu bihadza al-ustad Arif Sumantri falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Abdul Mu'ti MED, yang biasa kami sapa beliau Mas Mu'ti. Lebih enak gitu ya, Mas Mu'ti, alhamdulillah. Juga dengan staf yang lain dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Wakil Wali Kota Pak Kang Diki Chandra, ini alhamdulillah awal tugas di Kota Tasikmalaya beliau hadir di pesantren, mudah-mudahan berkah ya.
Kemudian Pak Masykuri, Pak Haji Masykuri, beliau adalah Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah, pimpinan Pusat Muhammadiyah. Telah hadir bersama kita juga dari kemarin, alhamdulillah. Kemudian Pak Ferdiansyah dari anggota DPRD Pusat, DPR RI maaf. Kemudian Pak Tony Toharudin, Profesor, beliau tidak asing lagi bagi kita karena beliau adalah warga Sambong Jaya, Tasikmalaya. Terima kasih Kang. Pak Iib Syamsul Arif, beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Kalau menurut Mas Muti ini segala zaman ya Pak. Jadi sudah sangat dikenal oleh beliau. Bapak dan Ibu sekalian, para undangan yang tidak bisa, mohon maaf saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga santri dan santriwati, ibu-ibu Aisyah, ya khusus juga ortom yang lain, serta para tenaga pendidik dan kependidikan dari pesantren Amanah Muhammadiyah, al-asatid wal musyrifin wal musyrifat. Alhamdulillah, terima kasih. Kami Pak Mas Menteri sangat berbahagia pada kesempatan pagi hari ini di sela-sela kesibukan antum masih menyempatkan diri untuk bisa hadir di tengah-tengah kita, salah satu amal usaha milik Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Pesantren Amanah Muhammadiyah ini sudah mencapai usia 27 tahun Mas Menteri. Jadi alumni kita sudah melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dalam dan luar negeri. Kalau yang di luar negeri ada di Timur Tengah, kemudian beberapa negara di Eropa, kemudian juga di Amerika, kemudian di Australia juga ada, serta di beberapa negeri Asia seperti Jepang gitu. Alhamdulillah di antara alumni juga ada yang 2 orang sudah berhasil atau mendirikan pesantren. Jadi ini sudah punya anak nih. Anaknya sudah 2 pesantren didirikan oleh alumni. Jadi alhamdulillah amanat dari para masyayikh pendahulu kita yang berjuang untuk mendirikan pesantren ini dari tingkat pimpinan ranting Muhammadiyah dipimpin Pak Haji Fakih Zainuddin dan juga pimpinan daerah waktu itu, pada usia yang 27 tahun ini alhamdulillah sudah melahirkan beberapa kader yang sangat militan, baik di Ortom juga sudah ada yang pernah jadi ketua IPM pusat Pak. Salah satunya dari pesantren Amanah ini, alhamdulillah. Kemudian yang lainnya sekarang masih banyak yang menempuh pendidikan. Ada juga kader-kader kita khusus untuk pesantren ini 2 orang yang studi di Al Azhar Kairo Mesir. Nah itu sedikit informasi Mas Menteri, Mas Muti. Mudah-mudahan kehadiran Mas Muti ini menjadi keberkahan tersendiri bagi kita. Terlebih lagi bersama ini pesantren Amanah ini adalah menggunakan sistem terintegrasi. Jadi di sini Pak Ferdi, Pak Tony juga ada SMP dan SMA-nya. Nah, jadi nanti bisa mungkin nyambung dengan kepala sekolah. Ini mana Pak Kepala Sekolah SMA? No, itu Pak Ustadz Anang dan Ustadz Yudi, Kepala Sekolah SMP dan SMA. Nah, mudah-mudahan nanti pembinaan program pendidikan karakter di pesantren Amanah ini nanti Mas Muti lebih luas lagi untuk menjabarkan. Dan karena waktunya ini singkat Pak Menteri, jadi saya langsung memoderatori untuk presentasi pangresa, kemudian juga ada nanti tanya jawab dialog dari hadirin baik santri maupun para karyawan. Demikian Mas Menteri, kami sampaikan ahlan wa sahlan bikodumikum, asbahtum ahlan lana wasahaltum dahlan fi darina. Welcome in pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya. Ya. Kemudian demikian juga saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan para tenaga pendidik kependidikan, para santri yang telah membantu untuk suksesnya acara ini. Jazakumullah ahsanal jaza wallahu yahdina ila sabilir rasyad. Kemudian mangga Pak Menteri secara langsung saja untuk menyampaikan beberapa presentasi, nanti ada tanya jawab dari santri, guru-guru karyawan dan juga mungkin beberapa yang hadir di antaranya. Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ferdiansyah, anggota Komisi 10 DPR RI. Beliau mitra kami dalam penyelenggaraan dan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia, anggota DPR yang sangat senior. Jadi kalau sudah rapat dengan Komisi 10 ada Pak Ferdi itu rasanya tenang kita, karena anggarannya mesti diperjuangkan oleh beliau. Kemudian tentu saja Pak Wakil Wali Kota Tasikmalaya, ini artis idola kita pada zamannya. Cuma nggak tahu masih bisa nendang-nendang apa enggak itu. Kalau di film selalu menang karena bintang utama di film itu. Alhamdulillah. Kemudian tentu saja sahabat dan sejawat saya Pak Tony Toharudin, putra Tasikmalaya yang sekarang membantu saya di Kementerian Pendidikan dan Menengah sebagai Kepala Badan Standar Akreditasi dan Kurikulum. Kemudian juga ada Pak Maskuri dari Ketua LP2M PP Muhammadiyah, Pak Iib dan Pak Direktur serta seluruh keluarga besar pesantren Amanah. Ada alnya enggak ya? Amanah. Bila berarti nakiroh dan bukan makrifat dan. Jadi amanahnya umum berarti. Amanah lil am wala lil khos ya, karena nakiroh bukan makrifat. Saya berbahagia bisa kembali hadir di sini dan alhamdulillah juga masjidnya bagus. Mudah-mudahan segera selesai. Dan karena ada Pak Ferdi jadi bisa insya Allah cepat selesai itu nanti. Karena kalau anggota DPR turun itu selalu ada dana aspirasi. Araftum? Nah, saya tentu berbahagia sekali karena Pak Ferdi juga mendampingi saya dan insya Allah juga bisa menjadi mitra kami untuk selanjutnya selama kami diberi amanah sebagai menteri. Saya ingin menyampaikan dua hal saja secara singkat sebagai pengantar. Yang pertama, amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang ditulis para pendiri bangsa sebagai tujuan didirikannya negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa-bangsa itu akan maju kalau warga negaranya adalah orang-orang yang cerdas. Dan kalau kita membaca Undang-Undang 20 2003 juga sejalan dengan itu, tujuan pendidikan selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga membentuk generasi bangsa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Dan kalau kita lihat lagi, substansi dari pendidikan itu adalah membentuk karakter dan budaya bangsa. Tapi tentu karakter itu nilai dasarnya dan fondasi utamanya adalah ilmu, orang-orang yang cerdas. Di Al-Quran itu paling tidak ada 4 istilah yang merujuk kepada orang yang berilmu dan supremasi orang yang berilmu baik di hadapan Allah maupun di hadapan umat manusia. Yang pertama, ulul ilmi, orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, ulul albab. Yang ketiga, ulul absor. Yang keempat, ulun nuha atau ulin nuha. Karena keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia, semuanya diterjemahkan sebagai orang-orang yang berilmu. Walaupun kalau kita mencoba mendekati dalam bahasa Arab, ulul ilmi itu ditekankan pada orang yang punya wawasan yang luas, orang yang alim, orang yang memiliki pemahaman yang mendalam atas berbagai ilmu, sehingga alim itu
bentuk mufrad, jamaknya adalah ulama. Walaupun Al-Quran juga menggunakan alim yang pengertiannya jamak itu alimin, itu orang alim yang jumlahnya itu banyak. Jadi ada yang jamak taksir, ada yang jamak alimin itu jamak mudzakkar salim apa muannas salim? Jamak mudzakkar salim kan. Jadi, tapi saya tidak ingin belajar bahasa Arab di sini, nanti saja di kesempatan lain gitu, supaya nanti tetap ada ruang untuk dialog. Nah, kemudian yang kedua adalah ulul albab. Albab itu jamak dari lub. Lub itu adalah sesuatu yang paling esensial dari suatu benda atau zat, itulah lub. Nah, dari kata lub itu dugaan saya itu ada kata lubuk. Nah, kemudian lubuk itu dikaitkan dengan lubuk hati. Nah, ditambah lagi lubuk hati yang paling dalam. Ya kan? Karena lub itu memang sesuatu yang paling dasar dari sesuatu. Abdurrahman Saleh Abdullah itu menyebut the essence of something, itulah lub itu. Nah, karena dia dikaitkan dengan lubuk hati, maka lub itu adalah ilmu yang dimiliki oleh seseorang karena hatinya itu bersih, hatinya itu jernih. Sehingga orang itu berakal, orang itu berilmu, itu kalau hatinya bening. Makanya di bahasa Indonesia juga sering dikaitkan hati itu dengan nurani. Tapi tidak partai ya Pak Ferdi. Saya harus sensitif ini soalnya. Sering dikaitkan dengan hati nurani, karena apa? Nurani itu punya dua cahaya, nuroin punya dua cahaya. Yang karena ada dua cahaya, maka kalau kita baca hadis Nabi itu, kalau kita sudah menalar dengan sangat cerdas, kemudian kita itu akan mengambil keputusan, Nabi memberikan tips, istafti kolbak, ikuti apa kata hatimu. Kenapa ikuti kata hati? Karena hati itu selalu jernih. Hati itu selalu jernih. Karena itu dipakai kata-kata lub itu. Tapi bukan kolbu. Karena ketika Quran bicara mengenai hati itu juga ada 4 istilah yang dipakai. Lub, kemudian kolbu, kemudian fuad, kemudian sudur atau sodrun. Walaupun kadang-kadang sodrun itu maknanya negatif. Kalau ada orang yang setengah itu kayaknya lagi sodrun itu. Oh. Nah, kemudian yang ketiga itu ulul absor. Itu dari lafadz basoro kan. Basoro itu artinya melihat sesuatu dengan sangat jelas. Jadi orang yang disebut ulul absor itu orang yang visioner. Mampu melihat sesuatu dengan ilmunya itu hal-hal yang bakal terjadi di masa depan. Kemampuan mencandra masa depan. Mereka menjadi futurolog atau orang yang bisa melihat sesuatu dari banyak sudut pandang. Sehingga kalau orang itu ulul absor, dia visioner. Dia berpikir melampaui zamannya. Karena saking tingginya ilmunya itu, kadang-kadang orang tidak paham dengan yang dimaksud itu. Saya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggagas mendirikan sekolah itu ditertawakan pada waktu itu kan. Sekolah yang di situ diajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu umum ditertawakan, orang tidak paham. Tapi sekarang baru kita membenarkan yang beliau lakukan itu dan seterusnya. Pak Ferdi ini kalau sudah di DPR itu kita sering nggak paham maksudnya beliau itu. Saya perhatikan, oh maksudnya begini. Nah, itulah contoh ulul absor itu. Jauh ke depan visinya itu. Nah, yang berikutnya itu ulin nuha. Nuha itu sering disebut dengan nuhyah. Nuhyah itu al-hijr. Al-hijr, an-nuha itu persamaannya itu dengan al-aql. Orang yang cerdas, orang yang punya banyak gagasan, banyak ide, itulah ulin nuha itu. Sehingga dia kadang-kadang bisa menciptakan sesuatu yang kok bisa jadi begitu ya gitu. Seperti Pak Wakil Wali Kota bisa bikin skenario film, kok jadinya begitu ya. Ada proses-proses kreatif yang orang tidak mengerti bagaimana prosesnya, taunya dia itu jadi. Tapi di atas semua itu, Quran menegaskan bahwa orang-orang yang berilmu, baik dia itu ulul ilmi, ulul absor,
ulul albab dan ulin nuha itu adalah orang-orang yang berkarakter mulia, yang berakhlak mulia. Ilmu itu yang membentuk dia menjadi manusia yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ilmu itu yang membuat dia orang yang punya kepribadian yang utuh, tidak kepribadian yang pecah, tidak split personality. Dalam kaitan inilah maka kami berusaha di kementerian ini menindaklanjuti apa yang menjadi prioritas Bapak Presiden untuk memperkuat karakter bangsa. Ini menjadi bagian dari prioritas di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi kami mencoba untuk membentuk karakter itu selain dengan penguatan ilmu juga dengan kebiasaan-kebiasaan, at-tadribat, latihan-latihan fisik dan mental untuk membentuk karakter. Kami sudah menerbitkan surat edaran bersama 3 menteri tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang kulluhum jami'an itu sudah dilaksanakan semua di pesantren. Walasiyama fi hadil ma'had al-amanah. Izinkan saya pakai kata-kata al-amanah lah, karena amanahnya biar khosoh begitu, biar amanahnya khusus. Jadi biar jadi makrifat, biar jadi definite. Karena definite maka karakternya jelas. Karena itu maka pembentukan kebiasaan-kebiasaan itu bisa dimulai dari hal yang sangat kecil. Tapi saya ingin menegaskan bahwa karakter itu tidak sekedar tata krama. Karena selama ini ada pemahaman pendidikan karakter itu pendidikan budi pekerti. Dalam pemahaman saya karakter itu melampaui budi pekerti. Budi pekerti salah satunya saja. Karakter itu adalah sifat-sifat utama yang melekat pada diri seseorang, yang kalau mungkin Pak Ferdi juga ikut merumuskan itu, yang dalam revolusi mental itu ada 8 karakter. Sifat-sifat utama itu antara lain percaya diri, orang yang pede, sehingga dia tidak menjadi orang yang mudah menyerah, tidak menjadi generasi stroberi. Ini istilahnya Pak Renal Kasali, saya pinjam ini. Generasi stroberi nanti bisa dibuka di Wikipedia, itu ensiklopedia yang penulisnya bisa siapa saja. Itu disebutkan dia fisiknya gagah, tapi mentalnya rapuh. Fisiknya itu body fit, tetapi berpikirnya sempit. Karena itu karakter yang kuat adalah orang yang punya rasa percaya diri, optimis dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Dia tidak takut menghadapi tantangan, dia bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dimanapun dia berada. Karena dia punya kecerdasan untuk melakukan itu. Karena itu maka kita ingin generasi bangsa ini menjadi generasi yang kuat, bukan generasi yang cengeng. Dikit-dikit nangis, kemudian jadi lagu gitu kan. Kemudian diberi tugas berat sedikit oleh gurunya, komplain gitu. Kalau orang itu ingin maju, ingin jadi generasi yang kuat, semua hal yang baru itu adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Itu kuncinya. Berani melihat masalah sebagai tantangan dan tidak menyerah pada keadaan. Jadi karena itu maka sekarang kan ada istilah generasi stroberi, sebelumnya ada generasi sandwich. Nggak tahu kok pakainya sandwich ya. Generasi sandwich itu begini, ada kalau yang muda-muda suka makan sandwich ya. Sandwich dengan cilok enak mana ya? Kayaknya tidak cilok ya. Itu kan dia daging gitu yang diapit oleh ya burger kan, nah, bisa burger yang rotinya itu roti burger itu dia dihimpit itu. Di bawah dia harus mengangkat yang di bawah dan kemudian harus menahan yang di atas. Generasi sandwich itu generasi yang dia itu harus membiayai dirinya sendiri, membiayai orang tuanya dan membiayai anggota keluarganya. Nah, mungkin sebagian yang di depan ini kayaknya masuk generasi itu. Kolonial. Iya. Tapi orang-orangnya punya semangat dan mental yang kuat gitu.
Nah, generasi stroberi ini yang menjadi masalah kita. Karena itu maka pendidikan itu harus membentuk generasi yang dia generasi yang kuat. Punya mindset yang kuat, mindset yang maju. Tidak boleh menyerah pada keadaan. Dan ini yang coba ingin kita bangun dengan pendidikan yang kita sebut sebagai pendidikan yang bermutu untuk semua. Yang kedua adalah generasi yang pembelajar. Pembelajar. Dia suka belajar hal-hal yang baru. Suka mempelajari hal-hal yang bermanfaat. Sehingga karena itu, maka dengan karakter-karakter itu kita ingin punya generasi Indonesia masa depan yang maju. Yang ketiga adalah generasi yang bertanggung jawab terhadap masa depan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya. Dia tidak boleh menjadi generasi selfish. Generasi yang mikirnya diri sendiri. Foto pun juga maunya foto sendiri. Selfie yang kadang-kadang juga selfish gitu. Foto bareng begini nanti dipoto habis itu di cropping. Itu namanya selfish. Nah, sekarang banyak generasi yang tidak hirau dengan keadaan masyarakatnya. Termasuk mohon maaf misalnya, nggak tahu ini politik apa enggak ya Pak Ferdi ya. Generasi yang sekarang punya slogan kabur aja itu menurut saya generasi yang tidak berkarakter kuat itu. Kalau dia ingin membangun bangsa dan negaranya, apapun yang terjadi, kita harus bertahan dan harus bersama-sama memperbaiki keadaan negeri ini. Jangan kalau enak itu ikut, kalau enggak enak kabur. Gitu. Enggak loyal namanya. Tidak boleh begitu. Sehingga dengan segala hormat ya saya tidak setuju dengan slogan kabur aja dulu itu saya enggak setuju. Termasuk gelap itu juga saya enggak setuju juga. Karena kalau sekarang mohon maaf, generasi sekarang itu kalau ditanya nggak ngerti jawabannya apa? Gelap, begitu kan jawabannya kan? Ya betul ya nak ya. Kalau ditanya nggak ngerti itu anak-anak sekarang itu jawabannya begitu. Kamu ngerti ini nggak? Kamu begini nggak? Gelap gitu. Makanya gelap itu menurut saya juga tidak karakter maju. Karena gelap itu identik dengan kebodohan. Mohon maaf, karena itu agama itu diturunkan itu membebaskan manusia minadzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya gitu. Makanya R.A. Kartini itu kan di tengah masyarakat yang gelap itu dia tidak kemudian malah menambah gelap situasinya, tapi dia ingin menyalakan lentera, menyalakan lampu di situ dengan mengajak semuanya tetap belajar, memperjuangkan perempuan supaya bisa belajar dan kemudian dari surat-suratannya itu kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu bahasa Qur'annya minadzulumati ilan nur. Kira-kira begitu. Saya kayaknya sudah 1 jam saya ceramah ini. Sehingga saya harus selesai sampai di sini. Sehingga karena itu maka Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, jangan mudah menyerah. Harus optimis. Karena kekuatan bangsa itu ditentukan oleh orang-orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang berkarakter, dan itu semua adalah tugas kita bersama-sama, termasuk Bapak Ibu sekalian, para ustadz dan ustadzah, dan juga tentu saja para pimpinan yang ada di sini untuk kita membangun generasi emas Indonesia 2045. Kalau tidak cerdas, itu yang muncul adalah generasi lemas 2045. Kemudian kalau nggak cerdas, karakternya tidak kuat, akhlaknya rusak, yang terjadi adalah generasi cemas 2045. Ya. Ini harus kita bangun bersama-sama, dan kalau nanti ada pertanyaan, yang menjawab Pak Ferdi. Saya hanya mengantarkan saja. Karena beliau nanti juga harus memberikan tausiahnya untuk kita semua dengan ilmu yang beliau miliki. Saya kira I have to stop my presentation here, otherwise I will be speaking too long and make you do not understand what I mean with my presentation. Saya khawatir dengan itu.
Saya kira demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada Ustadz, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much for your presentation. I think it is a bright presentation for us. Summa yalihi al-hiwar al-muwajjah. Sayaqumu bihadhil hiwar ufaddil awalan minat tulab wa talibat summa yalihi minal asatid. Ma fis mushkilah ya Ustaz? Tayyib. Man irfa' yadak minat tulab wa talibat turid as-su'al wal istibsyarat ila wazirin al-mahbub. Siapa? Arabia atau Indonesia? Ya, yumkin tatakallamuna wa tas'aluna bil lughati al-arabiyyah atau yumkin aidan bil lughah al-indonesiyah. La Sundanis ya. Lakin Sundanis mamnu. La adri Sundania. Okay, please. From the boys, Tadika, yes, Rifki Zaidan. Okay, come forward please. Rifki Zaidan. Okay. What is the other? Beside Aliyah? Is there the other person? Only one? Illa wahid? Ta'ali ya ukhti. Aywa, qaddami. Naam. Arba anfar yumkin yakfi? Arba? Khamsa. Tayyib, khamsa. Okay, Alia, I give you a change the time for the first time for ask question to our minister. Okay, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Alia from 4th grade and allow me to ask one question. What is the role of technology in shaping or building the student's character in the future? And how can we as a student in Amanah Islamic Boarding utilize or optimize the technology in learning process? Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. The second question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Siti Zaskia. I am from 5th grade. And allow me to ask one question. It is true that national examination will be implemented again. What is benefit of its implementation that makes different from the previous national examination? Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Tayyib, as-su'al ats-tsalis minal banat, fadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arrifakum ala ismi. Ismi Naisa Fauziah minasanati sadisah. Allow me to ask you one question. As we know that Mr. President has given new policy or regulation about efficiency in all elements of the government. So my question is, does it have a big impact of KIP or Kartu Indonesia Pintar or PIP Program Indonesia Pintar or other scholarship for us as students? Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now the question from the boys. Rifki Zaidan Nirwana. Okay, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rifki Zaidan Nirwana. I'm from 5th grade in this boarding school. And allow me to ask you one question. For the next academic year, that is 25 until 26, is there any curriculum or a new curriculum that will be implemented in Indonesian school? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya akhina Tadika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ismahuli an u'arifakum ala ismi Adika Muhammad Fahrezi minasana al-khamisah. Kumtu uridu an as'alakum soalan wahidan wa mungkin soali bilughah al-Indonesia. Fadal, maaf muskilah. Mohon izin bertanya Bapak Menteri. Tagline yang Bapak Menteri gaungkan di kementerian kali ini kan pendidikan yang bermutu untuk semua. Namun kita ketahui bersama bahwasanya cangkupan wilayah Indonesia itu amatlah luas dari Sabang sampai Merauke, dan seringkali terdapat isu kurangnya pemerataan pendidikan bagi wilayah-wilayah atau tempat-tempat terpencil atau terpelosok. Maka yang jadi pertanyaan saya, adakah strategi yang Bapak rencanakan agar akses pendidikan bisa diakses secara merata di wilayah-wilayah tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, oke. The time for use, Mr. Menteri. Saya kira ada beberapa pertanyaan walasiyama anil PIP wa KIP. As'al bifadlikum Pak Ferdiansyah. Bapak menjawab tentang PIP dan KIP dan yang lain-lain dampak dari efisiensi. Bapak dulu deh, Kan udah kita sepakat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumagi parantos tititah ti pangersa Pak Mufti. Sim kuring kedah ngawaler ya teman. Pak Mufti yang kami hormati dan seluruh hadirin dan hadirat pimpinan amanah dan para pejabat di lingkungan Kemendikdasmen. Masih belum keseleo nih Pak. Jadi prinsipnya kami DPR RI tetap mempertahankan yang ongoing, itu sudah kita putuskan. Yang kedua berkaitan dengan efisiensi, sedang dilakukan rekonstruksi anggaran konteks PIP dan KIP, tapi di bawah PIP di bawah pimpinan Pak Mufti, insya Allah tetap kita pertahankan. Tentu ada unsur sedikit pengurangan daripada jumlah sasaran PIP. Nah, konteks akses kita juga membuka peluang, makanya kami juga bersama mitra kami, terima kasih Pak Mufti, untuk bersama-sama melibatkan masyarakat. Jangan lupa dalam Undang-Undang Sidiknas bahwa tanggung jawab masyarakat juga terlibat di sini. Jadi sumber pendanaan itu juga dari APBN, APBD dan masyarakat. Nah, tentu di sini adalah berkaitan dengan zakat, infak sedekah yang secara jujur juga masih belum optimal bagi umat muslim itu sendiri. Nah, tapi juga jangan khawatir, kami tetap bersih teguh dan solid dengan mitra kami. Insya Allah PIP tetap kita terus gembar-gemborkan, kita perjuangkan jangan sampai kurang dari jumlah sasaran. Amin. Jadi nggak usah khawatir lah, karena kalau PIP berkurang, insya Allah bisa nanti membuat ketidaktenangan masyarakat. Jadi kita percaya dan yakin. Yang kedua KIP. Nah ini KIP karena jumlahnya unit cost-nya lebih besar daripada PIP. Kalau PIP 450.000 SD, 750.000 SMP, dan SMA SMK 1.800.000. Kalau KIP kuliah itu dari pas sasarannya 40.800.000 bisa sampai 103.600.000. Nah, memang itu tergantung prodinya. Nah, kaitan itu sekalian Pak Mufti, waktu juga Pak Mufti hadir bersama kita, kembali lagi sama yang ongoing kita pertahankan, sasarannya mungkin KIP agak berkurang. Nah, oleh karena itu saya juga membuka diri, silakan kalau memang ada aspirasi dari masyarakat Almanah melalui aspirasi saya bisa disalurkan, tapi punten tidak bisa sebanyak seperti yang lalu-lalu kan gitu. Dan di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang lain, karena mitra kami tidak hanya di Kemendikdasmen, Dikti, Kebudayaan, BRIN, kemudian BPS, Pemuda Olahraga. Jadi mangga kalau ingin ada aspirasi. Terakhir Pak, kaitannya ada mungkin sedikit menjawab yang kaitan dengan karakter tadi. Jadi benar yang dikatakan Pak Mufti adalah tangguh. Jadi kita jangan jadi generasi, betul kalau kita nggak tangguh bukan petarung tidak akan mungkin di depan kan gitu.
Pak Diki Chandra tidak akan terpilih kalau dia bukan petarung kan gitu. Ya kan? Pak Mufti juga tidak akan terpilih sebagai menteri kalau bukan petarung, dan seluruh pejabat yang ada di sini. Semuanya adalah para petarung. Jadikanlah generasi petarung. Yang itu artinya katakanlah bahasa keren dari Pak Mufti adalah ulul azmi. Jadi tangguh. Jadi selain cerdas juga tangguh. Ya kan? Jangan, apalagi Tasik Pak dulu terkenal tukang kredit. Sekarang korban kredit. Nah, ini kita harus balik lagi. Kalau tukang kredit berarti orang yang memberi kredit. Kalau korban kredit orang yang jadi. Nah, jadi jadikanlah Tasikmalaya menjadi orang yang tangannya di atas bukan tangannya di bawah. Melalui ini bisa kita lakukan dengan secara bersama-sama, tapi yakin dan percaya soliditas kami, mitra kami dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu hand to hand bersama-sama untuk juga membangun pendidikan dasar, terutama menyangkut tadi akses dan mutu menjadi perhatian kita bersama. Kami informasikan Pak Mufti, Kota Tasik termasuk yang telah melampaui usia lama belajar di dapil kami, 9,54 tahun, keplok kanggo Kota Tasik. PR-nya masih di Kabupaten Tasik sama Kabupaten Garut Pak, masih 8,62 tahun. Berarti secara rata-rata alhamdulillah warga Tasik secara usia lama sekolah sudah melampaui 9 tahun. Terutama di kalangan Amanah dan Muhammadiyah, dan kita sudah cek semuanya. Baik, itu aja Pak. Kalau saya panjang-panjang takut saya nanti lebih hebat daripada Pak Mufti. Padahal Pak Mufti lebih hebat dari saya kan. Pak Mufti lebih hebat dan lebih berpengalaman dalam konteks dakwahnya. Biarkan Pak Mufti jadi pendakwah, Pak Ferdiansyah jadi anggota DPR RI. Terima kasih. Atur nuhun. Terima kasih Pak Ferdi. Jadi beliau berdakwah di gedung DPR sebenarnya. Yang terkait hunaka soalain anil imtihan wa kurikulum, falyatafadhol Profesor Tony. Tentang ujian nasional sama kurikulum, silahkan Pak. Ya, ada dua ya tadi terkait ujian nasional dan kurikulum. Pak Menteri akan memunculkan kembali National Examination, ujian nasional tetapi dengan nama yang baru, tes kemampuan akademik. Ya, perubahan nama baru tentunya adalah untuk meminimalisir stress associated with the term examination. Jadi kita ganti kata-kata ujian itu dengan tes kemampuan akademik. Dan ini akan diberlakukan pada tahun ini untuk kelas 12 TKA ini. Dan kita sudah bersinergi dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri bahwa TKA ini akan dijadikan sebagai indikator untuk penilaian jalur prestasi. Dan TKA ini sifatnya tidak wajib untuk seluruh siswa kelas 12. Nah, tetapi tadi saya katakan bahwa TKA ini akan dijadikan berbagai indikator untuk masuk dari SD ke SMP, SMP ke SMA maupun SMA ke perguruan tinggi. Dan untuk SD serta SMP akan diberlakukan tahun depan, 2026. Yang kedua terkait dengan kurikulum, Pak Menteri juga punya prioritas terkait dengan empowering terhadap kurikulum existing sekarang dengan menerapkan metode deep learning tentunya untuk meningkatkan kualitas peserta didik untuk menyesuaikan kondisi saat ini. Dan kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya termasuk regulasinya, dan mudah-mudahan juga akan diberlakukan tahun ini. Dan satu lagi adalah coding kecerdasan artifisial
itu juga kami sedang siapkan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi saat ini yang begitu cepat, sehingga para peserta didik juga harus mengetahui tentang coding dan artificial intelligence. Dan ini juga sama, kami sedang siapkan naskah akademik, regulasi dan lain-lain untuk diberlakukan tahun ajaran sekarang. Barangkali demikian, terima kasih. Jadi nanti tidak ada ujian tapi adanya tes ya, adanya tes. Dan itu tidak menjadi penentu kelulusan karena sesuai aturan yang meluluskan adalah satuan pendidikannya. Yang menilai karakter juga satuan pendidikan, bukan pemerintah. Sehingga kalau ada yang bertanya kenapa kok hanya kemampuan akademik, karena kami tidak tahu sehari-harinya seperti apa. Kalau nanti ditanya apakah Anda jujur, jujur itu kan kognitif lagi. Karena itu maka penentu kelulusan itu tetap satuan pendidikan. Kalau Anda di SMP dan SMA amanah berarti ya penentunya adalah kepala sekolah, SMP dan SMA amanah dan seterusnya. Jadi nanti namanya tes kemampuan akademik. Tidak menjadi penentu kelulusan tapi menentukan masa depan. Ini sepertinya begini, misalnya yang tadi lulus ke luar negeri, itu kan kalau ke Amerika dia harus ikut TOEFL kan, harus ambil TOEFL. TOEFL itu tidak ada lulus yang tidak lulus. Bahkan kalau dijawab salah semua itu nilainya 300. TOEFL itu. Salah semua apalagi benar semua. Nah cuma kalau Anda mau kuliah ke Amerika, TOEFL-nya itu minimal 550. Sehingga kalau Anda punya TOEFL 530, maka Anda tidak bisa ke Amerika. Kalau Anda mau ke Australia harus pakai IELTS. IELTS-nya minimal 6,5. Kalau IELTS Anda itu 6,0 mungkin saja, tetapi tidak punya kan sebesar yang IELTS-nya 6,5. Apalagi tahta 6,5. Nah, itu lebih ini lagi. Sehingga Anda tidak dinyatakan bukan Anda tidak lulus IELTS, tetapi IELTS Anda tidak cukup untuk Anda itu kuliah di Australia. Sehingga nanti hasil tes kemampuan akademik juga begitu. Anda bukan lulus tidak lulus, tapi kalau Anda mau ke UNPAD, kampusnya Prof. Tony, maka dengan nilai Anda itu Anda tidak bisa ke situ karena nilai Anda tidak cukup untuk bisa masuk ke UNPAD. Tapi kalau masuk ke UMTAS insya Allah masuk diterima. Karena itu daftarnya ke UMTAS dulu, jangan langsung ke UNPAD itu. Tidak ada Bu Rektor di sini gitu. Saya promosi Muhammadiyah karena Sekum PP Muhammadiyah, jadi boleh. Kalau menteri nggak boleh ya Pak. Kalau menteri nggak boleh ya promosi. Nah itu. Kemudian soal deep learning tadi Pak Tony sudah menyampaikan. Sekarang naskah akademiknya sudah selesai. Insya Allah nanti akan ada pelatihan untuk para guru dan kita akan tetapkan sekolah-sekolah sebagai pionir atau sebagai model yang menerapkan pembelajaran mendalam atau deep learning itu. Itu pembelajaran yang mindful, meaningful dan joyful. Itu yang beberapa waktu yang lalu sempat diplesetkan katanya kurikulumnya kurikulum full begitu. Tapi sekali lagi itu bukan kurikulum, itu pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian yang pertama ini sama yang terakhir pertanyaannya agak berat, tapi yang terakhir dulu yang agak ringan dikit. Jadi nanti begini, kami sekarang sedang mengembangkan pendekatan sekolah dan belajar, schooling and learning. Kalau sekolah itu berarti sekolah formal. Kalau belajar itu tidak harus sekolah formal, itu bisa di sekolah-sekolah non formal dan itu nanti kita hidupkan lagi sekolah-sekolah non formal itu. Kita hidupkan lagi. Ada nanti kelompok belajar masyarakat, Kang Wakil Wali Kota Kang Diki, kelompok belajar masyarakat nanti bisa menyelenggarakan belajar untuk anak-anak kita ini. Yang kedua yang tidak terjangkau, sekarang kita sudah membuka namanya rumah pendidikan. Sudah kita launching beberapa waktu yang lalu, yang nanti itu menyediakan materi-materi pembelajaran untuk mereka yang belajar di PKBM ini. Bahkan sedang kita siapkan juga model-model pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan anak-anak kita ini bisa belajar di mana saja, kapan saja. Minumnya air putih. Nah,
Sehingga nanti platform pembelajaran coba kita buka dan sudah kita mulai, tinggal nanti kontennya kita tingkatkan, kita perbaiki. Karena memang sekarang mohon maaf, banyak kelompok masyarakat yang dia tidak bisa masuk sekolah formal bukan karena tidak ada biaya, tapi tidak ada waktu. Misalnya atlet badminton misalnya, apalagi dia masuk pelatnas, itu kalau sekolah itu mesti nggak lulus. Karena bolos terus. Tapi kan dia tetap harus belajar. Sehingga kita harus membuka fleksibilitas atau kemudahan untuk mereka dapat belajar. Dan banyak masalah lagi yang lainnya. Dan yang saya kira sangat penting, mohon maaf betul. Masyarakat tertentu yang dia tidak bisa sekolah karena keadaannya. Mohon maaf, misalnya mereka yang masih usia SMP atau SMA sudah hamil. Kan seringkali dikeluarkan dari sekolah atau tidak boleh sekolah. Padahal dia ingin belajar. Maka harus kita buka ruang untuk mereka itu belajar. Nah nanti modelnya itu bisa sekolah yang berbasis komunitas tadi. Kalau nanti dia pengen ijazah, tinggal ikut ijazahnya penyetaraan. Kejar paket A, B atau C. Harus urut ya, A dulu, B dulu baru C, jangan dibalik, C-nya dulu, B-nya menyusul. Itu namanya ijazahnya jamak takdim. SMA lulus dulu, SMP-nya belakangan. Apakah ada begitu? Di negara plus 62 apapun ada. Tapi itu melanggar, begitu itu melanggar. Nah kemudian teknologi ini saya kira penting. Hadhi soal muhimmah jiddan. Pertama begini, kita harus menguasai teknologi. Tidak ada pilihan lain. Karena sekarang kita juga hidup dalam era yang disebut dengan digital age, era digital. Kalau Adinda tidak menguasai teknologi digital, Anda akan ketinggalan. Tetapi teknologi adalah teknologi. Maksud saya, teknologi itu secanggih apapun tetap harus kita tempatkan sebagai alat. Karena kita bisa saja menjadi, mohon maaf, menjadi budaknya teknologi. Karena kita justru diatur oleh teknologi itu, yang kadang-kadang, mohon maaf, kita sendiri menjadi turun kecerdasannya karena ketergantungan pada teknologi. Saya tanya Pak Ferdi nomor HP-nya berapa? Belum tentu beliau hafal nomor HP-nya sendiri. Nah, kadang-kadang saya agak ngerti sedikit triknya kan. Kalau saya tanya nomor HP-nya kemudian tanya nomor saya, berarti beliau tidak hafal nomor HP-nya sendiri. Sehingga kemudian Mas Mukti nomornya berapa? Begitu saya kasih di telepon, itu nomor saya. Gitu. Yang namanya DPR itu cerdas, jadi nggak mungkin DPR nggak bisa menjawab begitu. Nah, karena itu maka teknologi itu tetap harus menjadi alat yang membantu kita untuk bisa mencapai yang lebih tinggi melampaui keterbatasan fisik kita. Sekarang orang bicara artificial intelligence. Sekarang yang lagi populer kan Meta AI, Pak ya. Meta AI. Meta itu ditanya apa saja itu ngerti. Tetapi dia ngerti itu karena ada yang mengisi, ada yang menginput. Kalau tidak ada yang menginput, mesti Meta tidak bisa. Coba suruh Meta membuat pidato dalam bahasa Sunda. Mesti dia akan jawab, bahasa Sundanya saya tidak bisa itu apa? Setiasa. Tetiasa. Gak bisa dia. Tapi kalau kita tetap menggunakan kecerdasan kita, kecerdasan buatan, itu kita bisa menjawab sesuatu yang tidak maktubun, yang tidak tertulis. Kita bisa menjawab unstated. Disinilah sebenarnya kelebihan yang dimiliki oleh manusia di atas teknologi. Karena itu kalau sekarang orang itu terkesima dengan teknologi itu semuanya adalah alat, instrumen. Kemudian yang kedua, teknologi itu harus kita gunakan dengan cara yang solih.
Nah, karena itu Muhammadiyah menerbitkan fikih informasi ya Pak Mas Guri ya, yang di situ ada namanya kesalehan digital. Jadi gunakan teknologi digital itu untuk tujuan yang soleh. Anda bisa saja kan menyebarkan kebohongan dengan teknologi digital. Anda punya 10 grup WA, satu grup anggotanya 250, Anda sebar berita bohong, berita hoax, sekali pencet jret gitu, 2.500 orang yang baca. Sehingga menurut saya kalau orang itu menebarkan kebohongan lewat teknologi digital itu dosanya murakkab. Karena 2.500 kali lebih banyak dosanya itu. Tapi kalau kita tebarkan kebaikan, jret kita kirim kebaikan, 2.500 yang membaca, ini namanya kesalehan digital. Yang kedua, jangan terlalu banyak menggunakan teknologi digital ini, gunakan seperlunya saja. Karena itu sekarang kan banyak yang bertanya ke saya, apakah nanti akan ada pembatasan penggunaan gadget di sekolah? Sekarang sedang dirancang peraturan presiden tentang penggunaan gadget. Nanti ditandatangani oleh Pak Presiden tentu saja, kita siapkan bertiga, Menkom Digi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Menteri P3A, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sedang kita siapkan, memang kalau dilarang itu tidak bisa. Karena apa? Itu kita perlukan, tapi kita batasi. Nah, membatasinya bagaimana? Mungkin ke pondok Ustadz, nggak boleh bawa HP. Pondok tertentu, saya baru pulang dari pondoknya Pak Din Samsudin, itu hanya boleh menggunakan HP 2 jam dalam seminggu. Hanya hari Ahad 2 jam boleh menggunakan HP. Selebihnya HP mafih, nggak ada. Tetapi komputer dan internet boleh digunakan untuk kepentingan pembelajaran di dalam kelas. Gitu. Karena apa? Ya kadang-kadang itu di negara plus 62 itu bilangnya download materi pelajaran, ternyata download materi yang tidak hubungannya dengan pelajaran. Ini yang menjadi masalah kita sekarang. Dan masalah yang serius lagi adalah ketergantungan pada gadget dan gawai itu menjadi masalah kesehatan mental yang luar biasa. Generasi muda kita ini menjadi generasi yang tidak fokus. Jangankan mendengarkan ceramah selama 30 menit, apalagi lebih dari 30 menit seperti pagi hari ini. Saya sadar sudah hampir jam 9 ini, sudah harus pindah ke tempat lain. Itu nggak fokus, gagal fokus. Ketika bertanya sesuatu dijawab, jawabnya belum selesai, itu sudah pindah ke pertanyaan yang lainnya. Karena apa? Teknologi digital itu menawarkan akses yang cepat. Karena akses cepat itu biasa dilakukan, maka dia cenderung untuk berpikir melompat. Inilah kenapa kemudian kita mencoba menerapkan deep learning, pembelajaran mendalam, supaya anak-anak kita ini terlibat berpikir dan bisa melihat persoalan dari banyak sudut pandang. Menutup ceramah saya ini, contohnya begini Ustadz. Misalnya bicara mengenai air. Kemudian nanti gurunya tiba-tiba membuat 5 cabang dari air itu. Yang satu disebutkan air hubungannya dengan ibadah. Ketemu kan di situ? Kalau air hubungannya dengan ibadah, ketemunya apa? Dalil tentang toharoh atau tuntutan tentang toharoh. Jenis-jenis air. Kata Joshua, air ada banyak. Nah, kemudian tapi kalau menurut fikih kan tidak seperti airnya Joshua. Karena nanti ada air suci mensucikan, ada air mustakmal, jadi suci tapi tidak mensucikan, dan ada air yang najis atau mutanajis. Nanti ketemu lagi, suci mensucikan contohnya apa? Keluar lagi. Nah, kemudian air mustakmal nanti keluar lagi. Kemudian air najis mutanajis nanti keluar lagi. Ketemu jenis-jenis najisnya. Sehingga nanti orang itu belajar dengan menghubung-hubungkan apa yang dia pelajari itu dengan berbagai hal yang ada dalam kehidupan umat manusia.
Tapi tidak berhenti di situ, semuanya adalah urusan knowledge kalau itu. Nanti kemudian bagaimana bisa mengatasi masalah kesulitan air. Nah, di situ mulai muncul karakternya. Bagaimana mengatasi masalah air kotor, air yang akses terhadap air bersih. Nanti muncul kreativitas di situ. Inilah nanti deep learning itu akan seperti itu, sehingga mengajar itu membawa murid untuk terlibat terus dalam proses berpikir ketika pembelajaran berlangsung. Nanti kalau sudah ada PR, PR-nya tidak mengerjakan soal. Tapi PR-nya akan banyak membaca buku atau menulis apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau nanti deep learning sudah diterapkan, nggak ada LKS itu nggak ada. Tapi nanti didorong untuk membaca buku, karena dari situlah sebenarnya kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Nah, saya kira itu yang nanti bisa menjadi bagian dari kebijakan ke depan, dan sekarang naskah akademiknya sudah selesai. Mungkin dalam pekan-pekan ini akan saya terbitkan peraturan menteri tentang deep learning, pembelajaran mendalam. Kemudian nanti saya akan lakukan pelatihan-pelatihan untuk para pelatihnya, dan kemudian baru nanti penerapan di sebagian sekolah yang ada di Indonesia. Kalau berhasil, baru nanti kita replikasi untuk seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi kita menggunakan pendekatan tobakon antobak, tahapan-tahapan gitu, secara gradual proses, not simultaneous proses. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, Ustadz. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan juga bertukar pikiran pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan Al-Amanah ini lebih bagus lagi. Amin, amin. Yang keluar negeri harus pulang ke Indonesia membangun Amin, Indonesia, amin. Ustadz. Terutama yang dapat beasiswa ya. Kalau yang nggak dapat beasiswa terserah saja, mau nggak pulang lebih bagus, supaya bisa buka usaha dodol di Amerika. Atau apalagi Tasik ini kan entrepreneurship-nya kan terkenal. Nah, Hunaka Al-Batik At-Tasikiyah fi Australia misalnya. Wa biladil akhor di negara-negara yang lain. Saya kira begitu, terima kasih. Terima kasih Mas Muti. Terima kasih. Aplaus. Terima kasih juga anak-anakku. Silakan kembali ke tempat. Karena waktu yang terbatas, mohon maaf para guru dan tenaga pendidik yang lain. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Selanjutnya, penyerahan cenderamata. Penyerahan plakat dan cenderamata dari pemerintah Kota Tasikmalaya kepada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan diserahkan oleh Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, yang kedua, penyerahan plakat dan kenang-kenangan dari Pesantren Amanah Muhammadiyah
kepada Bapak Menteri Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang akan diserahkan oleh Mudir Pesantren Amanah Muhammadiyah, Kiai Haji Arif Somantri. Dan selanjutnya adalah penyerahan bantuan dari pemerintahan kepada Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya berupa uang tunai dan barang. Kami haturkan jazakumullah ahsanal jaza atas bantuannya Bapak Menteri untuk Pesantren Amanah, mudah-mudahan amanah selalu jaya dan Bapak Menteri selalu diberi kesehatan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Kami mengundang kembali para tamu VIP untuk berfoto bersama di depan. Dan setelah ini berfotoan dengan audiens yang akan dilaksanakan bersamaan. Baik, mohon izin fotografer dimohon untuk baik. Satu kali lagi. Baik, kami ucapkan terima kasih. Kami mengundang kembali para tamu VIP untuk berfoto bersama dengan seluruh audiens. Masih berfoto lagi? Baik. Iya. Kami mohon izin Bapak tamu VIP untuk berdiri dan fotografer untuk berpindah tempat ke depan karena kita akan berfoto bersama. Para hadirin seluruhnya silahkan untuk berdiri karena kita akan berfoto bersama. Dan kita akan mengambil hanya satu kali saja karena keterbatasan waktu. Disilakan untuk berdiri semuanya. Oke, dikondisikan terlebih dahulu. Baik, silakan kasih senyuman terbaik. 1, 2, jekrek. Lagi 1, 2, 3. Boleh tanda amanah A. A untuk amanah. 1, 2, 3. Kasih senyum terbaik lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Disilakan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk duduk kembali. Kami mohon izin para hadirin untuk hening sejenak.
Baik, karena waktunya sudah tidak kondusif dan Bapak Menteri harus segera meninggalkan pesantren amanah, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk tertib. Jika ingin foto dulu. Izin saya menutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Haji Abdul Muti MED atas kunjungan dan dialognya di Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Kami sangat senang dan kami tunggu kembali kedatangannya di season selanjutnya. Setuju anak-anak? Setuju. Oke, kami dari panitia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil selalu